Kita lanjut lagi nih Ustaz Syam nih pertanyaan tadi nih, Iya, bicara masalah teknis nih. tentang batasan-batasan seorang pemimpin ya. Nah ini kita perlu tahu nih bagi seorang muslim, ini apa pemimpin kita ini harus mempunyai batasan seperti apa kepada orang-orang yang dipimpinnya. Supaya saya nggak salah kaprah juga gitu loh. Mohon izin. Silakan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi kembali Habib Usman, Ustaz Maulana, guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Mas Fadli, dan seluruh jamaah Islam itu indah yang menjadi pemimpin yang mungkin di rumahnya sedang bersama dengan orang-orang yang dipimpinnya. Maka baginda Nabi SAW sering kami bawain kisah ini sebagai ibrah, kita mengambil pelajaran darinya, di mana Nabi SAW sangat menekankan bagaimana sikap seorang pemimpin terhadap siapa yang dipimpinnya. Ketika baginda Nabi SAW bertemu dengan seorang asisten di tengah jalan yang sedang kebingungan dan menangis. Kenapa? Kata baginda Nabi SAW, saya diperintahkan oleh tuanku untuk berbelanja ke pasar, namun saya kehilangan barang tukarnya atau emas buat bertukar barang di pasar nanti. Maka Nabi SAW membantu untuk mencarinya. Setelah menemukan barang tadi, emas tadi, maka diberikan kepada pembantu tadi dengan mengatakan, ini sudah, berhenti menangis. Tapi orang ini kembali menangis dengan mengatakan, saya takut untuk pulang ke rumah saya karena pasti majikan saya marah kepada saya karena saya terlambat pulangnya. Maka subhanallah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menemani asisten tadi untuk pulang ke rumahnya. Ditemani, kagetlah sang majikan, kok ada Nabi ke rumahnya? Maka subhanallah, Nabi langsung berpesan, as-salah, 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 wa ma malakat aimanukum. Jaga salatmu, jaga salatmu, jaga salatmu, dan orang-orang yang bekerja di bawahmu. Maka orang-orang yang dipimpin olehmu. Maka subhanallah, derajatnya sangat tinggi orang-orang yang dipimpin ini. Kenapa? Karena disandingkan dengan perintah salat. Artinya Nabi SAW sangat menekankan kepada orang-orang yang memiliki orang di bawahnya atau yang bekerja dengannya untuk menunaikan hak mereka atau memberikan hak untuk orang lain, yakni menunaikan kewajibannya sebagai seorang pemimpin. Kalau misalnya dia adalah orang yang bekerja kepada kita, maka tunaikan kewajiban kita untuk senantiasa membayar upahnya. Maka jangan pernah lupa untuk membayar upah. Bahkan Nabi SAW mengingatkan, bayarlah upah seseorang sebelum keringatnya kering. Nah ini banyak sekali kita melupakan hal ini ketika kita punya orang yang bekerja di bawah kita, lalu kita lupa untuk membayar upahnya. Bayar keringatnya, bayar upah orang lain sebelum keringatnya kering. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan ketika menjadi batasan bagi seorang pemimpin atas siapa yang dipimpinnya? Maka jangan juga memberikan beban di luar daripada batas kemampuan seseorang. Misalnya tadi diberikan contoh, tapi Mas Fadli kami kenal sangat kenal bahwa beliau tidak seperti itu. Tadi contoh doang, gimmick doang, gitu ya. Gimmick doang. Takutnya menjadi fitnah untuk jamaah. Wah, jangan-jangan Mas Fadli mengeres ini di rumah nih. Ini semua orang ngeliat ini kayak seolah-olah beneran ya, banget ya. Kayaknya beneran. Enggak. Panggil Coba tas lihat Supri ini. Supri begitu kurusnya. Enggak orang gemuk gitu juga. Jadi subhanallah, jangan pernah kita zalim terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jangankan manusia, kita memelihara seekor kucing, memelihara seekor burung misalnya, lalu kita menzalimi mereka, itu semua dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang-orang yang bekerja di bawah kita. Jangan kita zalimi mereka dengan pekerjaan di luar batas kemampuan mereka. Misal tidak diberikan haknya untuk tidur, tidak diberikan haknya untuk makan. Dan yang ketiga, senantiasalah maafkan jikalau kesalahan. Namanya manusia. Manusia itu tempatnya salah. Ada seorang ulama di Jawa ya. Ulama ini luar biasa. Saking tawadhu'nya, beliau ini tidak mau mengajar. Saya tidak mau mengajar. Saya takut salah ketika mengajar. Saya tidak mau mengajar. Saya takut salah ketika mengajar. Datang guru besarnya dikatakan, "Mana si Anu? Kenapa dia tidak mau mengajar?" Dia, "Saya tidak mau mengajar wahai Syekh karena saya takut salah." "Kamu itu manusia atau bukan?" Nabi bilang, manusia itu tempatnya salah. Jadi kalau salah itu wajar manusiawi. Yang salah itu ketika manusia tidak takut untuk yang ini tidak melakukan salah. Karena namanya manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Pasti. Betul. Yang Jadi aku nggak maafkan. pernah melakukan salah, nah itu berarti dia salah. Betul. Baru aja Kita ini bukan nabi ya. Betul. Jadi kita wajar melakukan kesalahan. Wajar. Yang berkata saya tidak punya salah.